Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya, kita semua sedang ada di dalam pertempuran. Ya, mungkin saudara berkata, saya tidak mau bertempur, saya mau jadi pasukan pendamaian saja. Saya lebih suka yang damai-damai, ya kan? Saudara mungkin pilih seperti itu. Tetapi pihak lawan kita siapa saudara? Iblis. Firman Tuhan berkata bahwa lawan kita, musuh kita itu bukanlah darah dan daging. Ya, bukanlah manusia, bukanlah teman saudara, bukan orang tua saudara, bukanlah bapak saudara, mama saudara, mertua, menantu, atau suami atau istri. Itu bukan lawan kita saudara. Lawan kita adalah iblis. Dia bisa pakai orang-orang, dia bisa pakai situasi, dia bisa pakai keadaan. Nah, kalau saudara adalah orang percaya lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru, bukan sekedar Kristen KTP, tapi kalau saudara betul-betul lahir baru, saudara sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidupmu, saudara itu jadi target serangan daripada lawan saudara. Karena saudara ada kehidupan. Ya, kalau buat orang-orang yang belum pernah kenal Tuhan, orang-orang yang belum pernah mengalami kelahiran baru, mereka hanya Kristen KTP mungkin, ya iblis bagi iblis, bagi roh-roh jahat, ini ya udahlah, ini kan teman kita sendiri, dia tidak terlalu peduli. Tapi bagi saudara yang anak-anak Tuhan, saudara ini adalah target serangan daripada si jahat. Makanya kalau saudara pernah ngalamin tidak? Begitu saudara kenal Tuhan, kok persoalan tambah banyak ya? Kok masalah bukan tambah sedikit? Katanya ikut Tuhan tanpa masalah. Kok ikut Tuhan masalahnya tambah banyak? Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Saudara, ikut Tuhan bukan berarti tanpa masalah saudara. Justru ketika saudara ikut Tuhan, saudara itu jadi sasaran serangan daripada si jahat. Untuk apa? Dia tidak mau saudara itu menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup saudara. Dia mau ambil, dia mencuri, dia mau membuat saudara tidak bisa nikmati apa yang Tuhan kerjakan buat hidup saudara. Mungkin dia tidak bisa ambil keselamatan saudara, tapi dia bisa rebut apa yang Tuhan sudah bayar buat hidup saudara. Mungkin dalam kesehatan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dia mau ambil itu saudara, sehingga saudara tidak bisa nikmati itu saudara. Ya, makanya kita mesti sadar, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada dalam sebuah pertempuran. Ya. Dan lawan kita adalah iblis. Ya, dia bisa pakai apa saja, situasi segala, dan dia bisa pakai mungkin kedagingan kita juga, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lagi medan pertempurannya. Saya akan bahas lebih detail lagi hari ini, saudara. Pikiranmu adalah medan pertempuran. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, kita akan lihat dari ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, bukanlah parang, golok, ya kan? Apalagi senapan, bukan lagi basoka, bukan lagi yang lain-lain, saudara. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Wow, jadi kita ini saudara orang lahir baru, Tuhan itu kasih kita perlengkapan senjata Allah loh saudara. Saudara jangan pikir saudara orang percaya, Tuhan itu suruh saudara perang tidak kasih senjata. Tuhan itu kasih kita senjata. Kalau saudara baca di Efesus 6, ya mulai ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut yang memberitakan Injil, pedang roh, ya kan? Itu semua senjata-senjata yang Tuhan kasih buat kita. Semua saudara punya itu. Kita diperlengkapi dengan senjata yang luar biasa. Yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Saudara tahu ibu dari segala dosa itu apa saudara? Kesombongan. Dosa yang paling pertama adalah kesombongan. Jadi akar daripada segala dosa itu kesombongan. Waktu manusia berusaha terpisah dari Tuhan, waktu mereka makan itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka mau menjadi sama seperti Tuhan untuk bisa lakukan yang baik dan tidak lakukan yang jahat. Itu mereka terpisah dari Tuhan. Ya, itu kesombongan saudara. Itu kesombongan. Setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala apa? Segala apa? Pikiran. Pikiran itu di mana? Ini. Jadi pertempuran kita di mana? Medan pertempurannya di mana? Di pikiran. Mari pegang. Ini medan pertempuran kita. Setiap hari, setiap saat. Jadi medan pertempuran kita itu bukan kita naik ke gunung-gunung,
ya kan? Ada yang, wah kita mesti pergi ke tempat ini, tempat ini, tempat ini. Kayaknya kalau kita doa di atas gunung menara ini lebih manjur. Kita ikat. Puasa gelap, kita tengking. Saudara, bukan seperti itu yang dimaksudkan di sini, saudara. Firman Tuhan bilang, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, coba tampilkan. Casting down arguments and every high things that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought. Jadi bukan sebagian, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Ya, tadi di ayat 4-nya dikatakan gini, ada kubu-kubu, ada benteng-benteng yang dibangun di dalam pikiran manusia. Nanti kita akan belajar sama-sama apa itu benteng-benteng. Tuhan mau kita membawa setiap pikiran itu dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Dengan kata lain, saudara, hidup mati saudara ditentukan dari apa yang ada dalam pikiran saudara. Saudara mau menang atau kalah dalam hidup ini ditentukan dari pertempuran yang terjadi di dalam pikiran saudara. Ya, apa yang akan saudara hadapi, saudara akan jadi seperti apa, itu tergantung dari apa yang saudara pikirkan dalam pikiran saudara. Kalau saudara yang saudara pikirkan adalah pikiran-pikiran yang buruk, ya, pikiran-pikiran yang negatif, yang saudara pikirkan adalah pikiran-pikiran yang membuat saudara jadi lemah, yang saudara pikirkan adalah ada benteng-benteng, ada kubu-kubu yang dibangun oleh iblis, ditaruh mungkin udah bertahun-tahun dalam hidup saudara. Engkau tidak mungkin berhasil, engkau orangnya tidak berharga, engkau ini orang yang tidak bisa mengalami terobosan, hidupmu mungkin seperti ini aja, Tuhan mentakdirkan engkau seperti ini, dan itu masuk dalam pikiranmu, atau engkau lihat terhadap situasimu, terhadap keadaanmu, dan mulai masuk pikiran-pikiran negatif. Apa yang terus menerus masuk dalam pikiranmu, itu yang akan engkau alami di dalam hidupmu. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ini bahasa Indonesianya. For as he thinks in his heart, so is he. Jadi apa yang saudara pikirkan di dalam hati, dalam pikiran saudara, saudara akan jadi seperti itu. Ya, makanya Tuhan itu sangat peduli dengan apa yang ada di pikiran kita. Karena engkau akan jadi seperti apa yang kau pikirkan. Bagaimana kita mendetek? Bagaimana kita mengaudit pikiran kita? Bisa tidak pikiran kita audit? Ini pikiran benar atau salah nih? Mari kita buka di dalam 3 Yohanes. Saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu baik. Jadi yang menentukan apa, saudara? Jiwa. Jiwa ini yang menentukan. Coba tampilkan diagramnya lagi. Saudara mesti tahu ini hidup kita. Kita manusia roh. Waktu kita lahir baru, roh kita ini dilahir barukan sama Tuhan. Kita ciptaan baru di sini, saudara. Saudara punya identitas yang baru. Detik saudara percaya Tuhan, lahir baru, saudara ini bukan lagi manusia lama. Saudara di dalam Kristus itu di sini. Ini sumber segala sesuatu ada di sini. Ya. Tetapi kita juga punya jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Dan kita juga tinggal dalam tubuh. Setiap kita punya tubuh. Firman Tuhan bilang, aku mau supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Berarti tubuh, jiwa, roh. Kalau roh kita udah aman, tidak perlu dikhawatirkan. Roh kita udah sempurna. Nah, masalahnya jiwa kita dan tubuh kita, itu yang perlu terus progres dalam hidup ini. Ya, tubuh kita, Tuhan mau kita sehat. Tuhan juga mau kita tidak sakit-sakitan. Tuhan juga mau kita diberkati. Tapi menentukan jiwa. Nah, jiwa itu apa, saudara? Pikiran, perasaan, kehendak, ada intelek di situ, ada emosi. Perasaan dan emosi itu sama, saudara. Ya, menurut saudara, kira-kira mana lebih dulu? Pikiran atau emosi, saudara? Emosi mengikuti pikiran atau pikiran mengikuti emosi? Emosi mengikuti pikiran. Jadi gini, saudara ya, pikiran, perasaan atau emosi, ya, kemudian akan ada kehendak. Kehendak itu cuma
melaksanakan apa yang sudah selesai di pikiran dan kemudian itu jadi emosi. Jadi sebenarnya emosi itu, saudara itu, ya emosi itu bukan saudara terjadi begitu saja. Emosi itu terjadi karena apa yang masuk dalam pikiran saudara. Sebenarnya Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan kasih kita emosi? Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya ini tidak mau emosi. Kenapa Tuhan ciptakan emosi? Tuhan kasih kita emosi. Karena emosi itu adalah alarm untuk kasih tahu kita bahwa pikiran kita sedang salah atau benar. Jadi kalau saudara tiba-tiba emosi saudara ini lagi stres, depresi, lagi marah. Nah, itu sedang kirim sinyal buat saudara. Berarti apa yang ada di pikiran saudara itu salah. Ya, habis ini kita mesti belajar. Nah, kalau tiba-tiba saudara emosi saudara tidak stabil dan saudara jadi orang yang depresi mungkin, stres mungkin, ketakutan, ya, berarti ada sesuatu yang salah yang masuk di pikiran saudara. Itu Tuhan kasih alarm, coba, salah, ada yang salah di pikiranmu. Engkau salah memikirkan sesuatu. Mungkin ada benteng-benteng yang dibangun oleh iblis, yang bertahun-tahun dimasukkan dalam pikiranmu. Dan itu membuat setiap kali engkau ingat itu, engkau menjadi stres, engkau menjadi depresi, engkau menjadi marah. Nah, benteng-benteng itu yang harus diruntuhkan, yang harus digantikan, yang harus dihancurkan, saudara. Karena apa? Sama saudara adalah apa yang ada di pikiran saudara. Kalau yang ada di pikiran saudara adalah hal-hal yang buruk, negatif, maka saudara akan jadi sama seperti itu. Tapi kalau yang ada di pikiran saudara adalah apa yang Tuhan katakan tentang hidup saudara, dan saudara pikirkan, saudara renungkan, saudara terima itu, maka saudara akan jadi seperti apa yang Tuhan katakan tentang hidup saudara. Amin, saudara. Yeskiel 44 ayat 17, maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang, ini bicara tentang imam, ya, hari ini kita adalah imam, setiap kita imamat yang rajani, mereka harus mengenakan pakaian lenan, katakan lenan. Mereka tidak boleh pakai pakaian bulu domba, waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Kenapa tidak boleh pakai pakaian bulu domba? Karena pakaian bulu domba itu tebal, dan pakaian itu menyebabkan keringat. Mereka harus pakai baju dari kain lenan. Kenapa? Supaya tidak keringat. Keringat di dalam Alkitab itu sedang melambangkan kutuk kerja keras. Di Taman Eden, waktu manusia diciptakan, tidak ada keringat, saudara. Ya, manusia tidak diciptakan berkeringat. Maksudnya bukan berarti mereka tidak berkeringat sama sekali, tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, Tuhan bilang gini, mulai hari ini kamu akan mengerjakan tanah dengan keringat. Itu berbicara tentang kutuk kerja keras. Dengan kutuk kerja keras. Ya, kerja itu bukan kutuk. Kerja bukan kutuk. Setiap kita harus kerja. Kalau saudara udah dewasa, harus kerja. Tidak boleh tidak kerja. Kalau tidak kerja, jangan makan. Firman Tuhan bilang, harus kerja yang rajin. Harus kerja yang disiplin. Harus kerja yang terbaik, saudara. Amin, saudara. Karena kita tahu kita sudah diberkati Tuhan. Tapi waktu manusia diusir dari Taman Eden, disitulah mulai kutuk kerja keras. Dengan keringat, dengan berkeringat engkau akan menghasilkan dari tanah yang kau kerjakan. Itu kutuk kerja keras, saudara. Jadi kita hari ini kita bekerja karena kita tahu, Tuhan aku tahu aku sudah diberkati. Tapi orang yang masih hidup dalam kutuk kerja keras, Tuhan aku bekerja supaya engkau berkati aku. Ya, mindset kita mesti berubah. Tuhan aku tahu, aku sudah diberkati Tuhan. Dan aku sudah diberkati Tuhan, aku kerja keras. Ya, nah tapi saudara lihat ayat 18, mereka harus pakai destar lenan dan memakai celana lenan, tapi jangan pakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Tidak, dalam bahasa Inggrisnya apa? Destar itu apa? Coba lihat ya. They shall have linen turbans. Saudara tahu yang pertama kali disebut turban. Turban ini apa? Di kepala. Turban. Jadi imam itu punya namanya ikat kepala. Ikat kepala itu harus dari lenan. Supaya apa? Supaya mereka tidak berkeringat. Jadi saudara tahu,
yang pertama ditebus. Saudara tahu kalau saudara biasanya berkeringat itu yang keluar pertama di mana? Dahi, betul? Ada orang itu kalau biar udara dingin seperti apa, pokoknya kalau dia udah makan pedis-pedis, wah mulai keringat keluar. Kan keringat tidak mungkin keluar dari kaki dulu, betul? Keluar dari mana? Kepala. Ya, pestanya keluar dulu keringat. Dan saudara tahu, yang Tuhan tebus pertama kali, itu di mana? Pikiran. Kapan itu? Kapan darah Yesus pertama kali ditumpahkan? Taman Getsemani. Coba kita buka Lukas pasal 22. Ia sangat ketakutan, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, keringatnya menjadi seperti apa? Titik-titik darah yang ini dari kepalanya keluar keringat. Seperti tetes-tetes darah. Saudara tahu, darah pertama tercurah dari testanya, dari kepalanya. Ini menandakan bahwa yang Yesus tebus pertama kali adalah kutuk pikiran yang salah. Karena Tuhan tahu hidup saudara itu dimulai dari apa yang saudara pikirkan tentang hidup saudara. Dengan dia tebus itu saudara, Tuhan bilang gini, engkau hari ini sebagai umat perjanjian baru, engkau bisa kok tidak harus pikiranmu, pikiran yang jelek, pikiran yang salah, pikiran yang stres, yang depresi. Aku sudah tebus kok buat hidupmu. Waktu dia pakai itu mahkota duri. Saudara tahu duri itu lambang dari apa? Waktu Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang empat jenis tanah. Tanah yang bersemak duri itu apa? Kekhawatiran. Betul? Kekhawatiran. Maka Yesus pakai itu semak duri di atas kepalanya. Maksudnya apa? Hari ini engkau bisa kok menjalani hidup ini tidak usah khawatir. Engkau bisa kok gantikan pikiranmu. Kalau hari ini pikiranmu sedang khawatir, sedang stres, pikiranmu sedang salah, pikiranmu sedang melihat sesuatu dengan kacamata yang salah. Pikiranmu sedang melihat segala sesuatu dengan hal yang buruk. Kalau engkau sedang salah dalam pikiranmu, saudara tahu, hal yang baik pun bisa jadi hal yang buruk. Kalau pikiranmu sedang salah, bahkan sesuatu yang baik engkau akan lihat yang buruk, saudara. Tapi kalau pikiranmu engkau gantikan, engkau tahu dengan apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu. Bahkan situasimu yang buruk, engkau tetap bisa melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan maksudkan bahwa dia sangat menaruh satu prioritas yang penting. Bahkan hal pertama yang dia tebus adalah pikiran kita. Dia mau pikiran kita tidak isi dengan hal-hal yang buruk, saudara. Pikiran kita tidak dikuasai oleh benteng. Jadi segini, saudara. Kadang-kadang pikiran itu masuk tanpa kita sadari. Tapi ingat tadi apa? Alarmnya apa? Emosi. Kalau hari ini engkau mulai rasa emosi, hari ini engkau mulai rasa depresi, hari ini engkau mulai merasa stres atau galau. Nah, itu di emosi saudara. Berarti ada sesuatu yang salah yang ada dalam pikiranmu. Ya, dan kita mulai mau mengubah itu. Bagaimana cara ubah itu? Nah, ini yang penting, saudara. Kan kalau kita sudah tahu itu, bagaimana cara ubahnya? Di dalam ilmu psikologi ya, di dalam sekuler kita tahu ya bahwa otak kita itu punya kemampuan untuk menghasilkan zat yang namanya dopamin. Itu zat yang dihasilkan oleh otak kita waktu kita bersuka cita, waktu kita gembira. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati itu pikiran kita, saudara. Ya, Tuhan tidak bilang ini, jaga hartamu, jaga rumahmu. Bahkan Tuhan tidak bilang, jaga keluargamu. Tuhan tidak suruh lo jaga keluargamu. Tuhan bilang, jaga hatimu. Jaga apa yang masuk dalam pikiranmu. Karena itu adalah hidupmu. Waktu engkau bisa jaga apa yang masuk dalam pikiranmu, dengan apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu, maka semua yang lain itu akan
ada pada tempatnya saudara. Karena apa yang saudara pikirkan, itulah hidup saudara. Amin saudara. Coba tampilkan benteng. Benteng ini saudara, dibangun dengan tujuan supaya yang dari luar tidak bisa menyerang yang di dalam. Yang dari dalam aman. Nah kalau iblis yang bangun benteng-benteng ini saudara, sebenarnya dengan tujuan saudara tidak bisa nikmati kebaikan Tuhan. Jadi dalam pikiran saudara itu, ya mungkin bertahun-tahun dia kasih benteng-benteng. Dia kasih yang namanya pikiran-pikiran yang salah, itu yang memperbudak hidup saudara. Di dalam ilmu sekulernya saudara, nah kita akan lihat sedikit saudara, ada yang namanya neural pathways. Coba tampilkan. What are neural pathways? Ini di dalam saraf kita, ternyata ada yang namanya pathways. Itu jalan atau sebuah pola. Ini terjadi dari apa? Ini terjadi dari waktu ada pikiran-pikiran yang terus-menerus, pikiran yang sama, yang terus-menerus masuk dalam pikiran saudara, maka otak saudara itu akan membentuk yang namanya pathways. Pathways itu satu pola, satu jalan, di mana ketika itu masuk, saudara akan cenderung kembali ke situ. Dan itu menjadi satu pola, saudara akan terikat di situ, saudara akan terus berjalan di situ. Nah ini di dalam Alkitab dikatakan, inilah stronghold, inilah benteng-benteng yang ada di pikiran kita, yang mungkin udah ada berabad-abad, yang udah ada bertahun-tahun, yang tanpa sadar mungkin itu masuk dalam pikiran kita. Itu membentuk satu pola, membentuk satu pathways, membentuk satu tapak-tapak tanpa sadar, itu meracuni pikiran kita saudara. Dan itu bukan hidup kita. Dan iblis kasih. Mungkin engkau selalu diingatkan, setiap kali engkau diingatkan akan masa lalumu, mungkin engkau diingatkan akan kelemahanmu, ya itu jadi suatu pathways. Mungkin kau jadi orang yang gampang, setiap kali kau seperti ini kau jadi gampang emosi, itu jadi satu pathways dalam hidupmu. Nah di dalam dunia diajarkan bahwa kita bisa ubah itu dengan kita paksa. Setiap kali kita mau kembali ke situ, kita buat jalan yang baru. Kita buat jalan yang baru, pathways yang baru. Ya, mungkin kau selalu diingatkan akan kegagalanmu. Nah engkau rubah, alihkan pikiran. Engkau seperti buat jalan yang baru. Sama seperti kalau kita ada di sebuah tempat, kita selalu jalan di tempat itu dan orang-orang jalan di tempat itu kan itu akan membentuk satu jalan baru. Satu tapak. Tapi kalau kita merubah jalan lain, itu masih banyak rumput-rumput. Kita harus gali kan, kita harus bersihkan. Dan kita harus berusaha jalan sampai itu membentuk satu tapak yang baru. Kita harus alihkan pikiran kita, pengalihan pikiran. Membentuk satu tapak yang baru. Tapi hari ini saya akan bawa kita melihat bagaimana cara di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa meruntuhkan benteng-benteng itu. Firman Tuhan katakan bukan sekedar dengan pengalihan pikiran. Tapi kita harus datang pada Tuhan. Kita harus datang pada Tuhan. Makanya metanoia, kata metanoia itu adalah perubahan pikiran. Ya. Kata pertobatan itu metanoia. Kata pertobatan itu metanoia. Makanya waktu kita datang ke gereja, metanoia itu bukan sekedar saudara nangis-nangis, rebah. Setiap kali tumpangi tangan, saudara maju terus altar call. Setiap kali altar call saudara maju, setiap kali altar call saudara maju. Tapi setiap kali saudara pulang tidak ada metanoia. Saudara selalu pikirkan masalah saudara, beban saudara, kesedihan saudara. Saudara selalu pikirkan hidup saudara paling susah, pulang sama. Minggu depan altar call maju lagi, tiap minggu maju lagi. Itu bukan metanoia, itu bukan pertobatan. Pertobatan adalah setiap kali saudara datang, saudara dengar firman, ada sesuatu yang diubah dalam pikiran saudara. Amin saudara. Itu metanoia. Meta itu berubah. Noia itu nous, perubahan berpikir. Makanya kalau saudara datang ke gereja, bawa otak saudara. Karena apa? Karena seringkali kita datang ke gereja, tubuh ada di sini. Pikiran kita melayang-layang. Ada di tempat ini? Tubuhnya lagi duduk. Wah,
lagi dengar firman, tapi otaknya lagi berkelana. Pikirannya lagi melayang-layang, saudara. Paling penting itu perubahan pikiran. Setiap kali sudah datang, minta Tuhan, aku mau mengalami metanoia. Minta Tuhan, aku mau berubah metanoia. Ada sesuatu yang diubah dalam cara pikirku. Terhadap diriku, terhadap situasiku, terhadap keadaanku. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita merubah itu? Mari kita buka Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara tahu, kebenaran itu sendiri sebenarnya tidak memerdekakan. Tapi kebenaran itu harus kita ketahui. Maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup saudara. Sama dengan kalau saudara tidak tahu berita buruk, orang lagi ngomongin saudara di belakang, mungkin lagi gosipin saudara. Saudara selama saudara tidak tahu, itu tidak akan menghancurkan hidup saudara. Karena tidak masuk dalam pikiran saudara. Betul tidak saudara? Dengan cara yang sama, kebenaran itu harus saudara ketahui. Kebenaran itu harus saudara dengarkan. Kebenaran itu makanya waktu saudara datang ke gereja, saudara buka otak baik-baik, pikiran saudara, minta Tuhan, aku mau dapatkan kebenaran. Waktu engkau dengar kebenaran, waktu engkau terima kebenaran, maka kebenaran yang saudara ketahui, itulah yang memerdekakan hidup saudara. Amin. Saudara, kita jangan jadi orang Kristen yang latah memperkatakan firman tapi tanpa kita merenungkan. Waktu dikatakan, ayo perkatakan firman, aku diberkati, tapi pikirannya apa? Waduh, hidupku punya susah lah, aduh, aku tidak ada masa depan, aduh. Saudara tahu, pikiran dan perkataan tidak sama saudara, bukan seperti itu. Yang pertama harus engkau pikirkan dulu, makanya Matius 6 itu firman Tuhan bilang gini, Yesus kan ngajar gini, jangan engkau khawatir dan perkatakan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan take no thought. Jangan ambil dalam pikiran, jangan dipikirkan dulu, kemudian engkau perkatakan. Ya, dengan cara yang sama, kalau engkau mau ambil pikiran yang benar, engkau harus masukkan di pikiranmu dulu. Jangan langsung di mulut. Kalau di mulut langsung jadi jimat. Bukan, firman Tuhan bukan jimat. Firman Tuhan harus masuk di pikiranmu. Karena itu yang mengubah metanoia dalam hidupmu. Waktu engkau masukkan dalam pikiranmu, engkau masukkan terus, membuat patwis yang baru. Engkau perkatakan itu, maka itu akan jadi dalam kehidupan saudara. Amin. Apa bedanya dengan New Age Movement? New Age Movement ajarkan juga positive thinking, tapi kita bukan New Age Movement. New Age Movement itu selalu ajarkan positive thinking, tapi mereka tidak tahu, mereka membypass karya Kristus. Mereka tidak tahu bahwa kenapa kita bisa positive thinking, karena 2000 tahun yang lalu, ada seorang yang tergantung di atas kayu salib. Di dalam Markus pasal 15 yang terakhir ini saudara. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama apa? Golgota. Yang berarti tempat, kenapa tempat tengkorak? Kenapa tempat tengkorak? Yesus disalibkan di tempat tengkorak. Karena tengkorak itu tempat pikiran saudara. Di tempat di mana engkau selalu mikirkan hal-hal yang buruk. Di situ Yesus bayar dengan kematian. Supaya hari ini kau tidak lagi pikirkan hal-hal yang buruk dalam hidup saudara. Amin saudara.